Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Lili Yuslianti, di mata pelajaran IPS. Anak-anak Miss yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bedah soal penilaian tengah semester. Untuk bedah soal kali ini, kita akan membahas mengenai materi keadaan alam Indonesia, yaitu yang terdiri dari letak wilayah Indonesia, keadaan alam Indonesia, konektivitas antar ruang dan waktu. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kita lihat letak wilayah Indonesia secara astronomis. Letak wilayah Indonesia secara astronomis yaitu letak wilayah Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta, atlas, atau globe yang melintang atau horizontal dari barat ke timur atau sebaliknya. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta, atlas, atau globe yang membujur vertikal dari utara ke selatan atau sebaliknya. Nah, pada posisi letak astronomis Indonesia yaitu berada pada posisi 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Pengaruh apa saja yang terjadi dengan adanya letak astronomis wilayah Indonesia sendiri? Oke, berdasarkan letak atau berdasarkan garis lintang sendiri, pengaruh yang terjadi adalah iklim, di mana Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, dilihat berdasarkan garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda, yaitu Indonesia Barat dengan garis bujur 105 derajat bujur timur, Indonesia Tengah dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur, dan waktu Indonesia Timur dengan patokan garis bujur yaitu 135 derajat bujur. Oke, letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, di mana letak geografis Indonesia yaitu berada pada posisi 2 benua dan 2 samudra. 2 benua terdiri dari benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra yang terdiri dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pengaruh apa saja yang terjadi dengan adanya letak geografis terhadap keadaan iklim di Indonesia? Yang pertama, Indonesia memiliki iklim muson, sehingga Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang berganti setiap 6 bulan sekali. Kemudian, Indonesia mendapat iklim laut yang lembab. Serta, Indonesia dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mendapat panas sepanjang tahun. Selain itu, tingkat penguapan di Indonesia pun cukup tinggi. Ya, letak wilayah Indonesia yang selanjutnya dilihat secara geologis. Apa sih itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu daerah atau suatu negara
berdasarkan lapisan batuannya, di mana Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Kemudian, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia-Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Dan yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, terdiri dari dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Oke, kalau kita lihat pada gambar di sini, letak wilayah Indonesia ya diapit oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, serta dilalui oleh pegunungan Sirkummediterania, Sirkumpasifik, dan terdiri dari dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Pengaruh apa saja yang terjadi dengan adanya letak geologis? Yang pertama, Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkummediterania dan Sirkumpasifik, di mana Indonesia bagian barat dilalui oleh pegunungan Sirkummediterania, dan wilayah Indonesia bagian tengah dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik. Serta Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama yang ada di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi. Secara umum bisa digambarkan di sini dampak dari letak geologis, yaitu Indonesia banyak memiliki gunung api, relief muka bumi yang bervariasi, tanah yang sangat subur, sumber daya alam yang melimpah, memiliki keanekaragaman flora dan fauna, dan sering terjadinya bencana alam berupa gempa bumi. Oke, sekarang kita lihat tentang iklim di Indonesia. Indonesia terletak tepat di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis. Negara yang beriklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau kita lihat pada gambar ini, Indonesia persis berada di tengah-tengah bagian bumi sebelah utara dan sebelah selatan, serta bagian bumi utara dan timur. Kita lihat iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama ada iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode ada 6 bulan. Yang kedua ada iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim tropis yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Nah, di sini tadi juga disebutkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna.
kita bahas sedikit tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Flora dan fauna Indonesia berasal dari bahasa Latin yang berarti bunga atau tumbuhan. Nah, jadi flora di sini adalah berhubungan dengan dunia tumbuhan atau tanaman. Persebaran flora biasanya didasarkan pada wilayah, lingkungan tertentu, atau iklim. Antara wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah biasanya memiliki flora yang berbeda. Oke, yang kedua kita lihat fauna. Fauna pun berasal dari bahasa Latin yang berarti hewan. Jadi fauna berhubungan dengan dunia hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan. Kita lihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah atau 3 bagian. Yang pertama, Indonesia bagian barat, dikenal dengan nama zona Asiatis. Untuk bagian barat sendiri meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mengapa flora dan fauna di Indonesia bagian barat dikatakan zona Asiatis? Itu dikarenakan persebaran flora dan fauna di bagian barat Indonesia memiliki kesamaan dengan flora fauna yang ditemukan di benua Asia. Seperti contohnya badak bercula, satuk, tapir, harimau Sumatera, orangutan, dan pesut mahakam. Sementara jenis flora yang ditemukan seperti jamur, miranti, mahoni, damar, dan tanaman lumut. Yang kedua, flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau zona peralihan. Untuk bagian tengah sendiri meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Indonesia bagian tengah memiliki tingkat kelembaban udara dan curah hujan yang rendah. Sehingga flora yang ada di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, dan anggrek. Sementara fauna yang menempati Indonesia bagian tengah yaitu komodo, anoa, babi rusa, dan juga burung maleo. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau zona Australis. Fauna Indonesia bagian timur meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Jenis hutan yang berada di wilayah timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang biasanya ditemukan di zona Australis adalah pohon sagu dan nipah. Ada juga tanaman eukaliptus dan juga matoa. Untuk jenis faunanya sendiri meliputi burung cendrawasih, kasuari, nuri, kemudian kanguru. Ya, itulah pembahasan mengenai bedah soal yang akan kita ujikan pada ujian tengah semester mendatang. Demikian pembahasan Miss untuk pertemuan kali ini. Semoga
apa yang disampaikan hari ini bisa membantu kalian untuk lebih siap menghadapi penilaian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.